Baik, saudara sekalian, selamat bertemu kembali dan terima kasih atas kedatangan saudara-saudara sekalian dalam percakapan kita di sore hari ini. Sore ini kita akan mempercakapkan tentang pentingnya berguru. Jadi orang yang mempunyai hati damai itu juga mempunyai kecenderungan untuk selalu berguru. Di Pondok Mardika, di mana tempat saya tinggal, saya memang memasang juga sebuah gambar Bima yang sedang menghadap kepada Semar, dan sebuah prinsip yang saya tuliskan di sana adalah meguru marang wong kang sanadyan melarat ing bondo nanging sugih ilmu lan budi luhur. Jadi keberanian dan kesediaan untuk berguru kepada siapapun juga dan apapun juga. Berguru kepada siapapun juga itu termasuk kepada orang yang meskipun melarat, miskin harta, tetapi orang itu kaya budi luhur, juga kaya ilmu. Memang biasanya orang yang berilmu itu cenderung diam ya, dan bahkan hidupnya sederhana, tinggalnya di desa misalnya begitu. Dan kebanyakan memang orang desa itu orang-orang yang bijaksana, yang mempunyai ilmu yang dhuwur, yang tinggi, tetapi hidupnya sangat sederhana. Itu yang sering disebut dengan kebijaksanaan lokal, local wisdom. Nah, pantas untuk berguru kepada mereka supaya hidup ini semakin tumbuh, dan kalau hidup ini semakin tumbuh, ya hati semakin damai juga. Jadi itu merupakan seperti lingkaran yang tidak pernah putus ya, lingkaran spiral gitu. Hati damai berguru, berguru makin damai, damai semakin berguru, begitu terus selama hidupnya. Orang itu pantas atau layak berguru kepada siapapun juga dan kepada apapun juga. Dan dengan demikian hatinya makin damai, dan dengan makin damai terdorong untuk berguru lagi. Begitu seterusnya. Nah, berguru itu kepada siapa dan apapun juga. Kepada siapa, misalnya tadi saya sudah menyebut bahwa kita berguru itu kepada siapapun juga, bahkan juga orang desa, orang yang kelihatannya sederhana. Orang Jawa menyebutnya orang ngepiro, tetapi sebenarnya orang itu mempunyai ilmu yang tinggi. Yang tadi saya sebut, gambar yang saya pasang di Pondok Mardika itu Semar. Semar itu dari segi penampilan memang kelihatan sederhana dan seolah tidak mempunyai kekuatan apapun. Tapi selayaknya kepada Semar lah Bima itu berguru, satrio berguru kepada Semar yang kelihatannya hanya sederhana itu. Dan tadi saya juga sudah menyebut bahwa orang-orang di desa biasanya itu mempunyai kebijaksanaan yang tinggi. Salah satu contoh begini, besok saya akan menguraikan lagi, tapi sore ini saya menyebut saja. Pernah dalam sebuah jagongan begitu, ada pertemuan kendurenan gitu, dan dalam kendurenan kan biasa orang saling berceloteh ya, jagongan begitu orang berceloteh. Salah satu orang di jagongan itu di desa mengatakan, wong mangan kira meng saemplokan, orang makan itu hanya satu suapan. Nah, kelihatannya itu kan sederhana banget. Orang makan itu hanya satu suapan. Tapi itu sebenarnya juga mengandung kebijaksanaan yang tinggi.
Oke, sore hari ini saya menyebut begitu saja, tapi nanti lain kali saya akan menguraikan atau mengajak bercakap tentang mangan mungsa emploan, apa itu makna dalam hidup ini, maknanya dalam hidup ini. Dan kecuali kepada siapapun juga, berguru itu juga kepada apapun. Apapun. Ada di sebuah perintah di kitab suci yang menyatakan supaya orang yang malas itu belajar kepada semut. Semut itu yang berjalan dan seolah hanya biasa saja begitu, tapi mereka bisa mengerti kemana mereka harus menemukan makanan, kemudian bagaimana mereka membawa makanan itu ke sarang, bagaimana mereka menyimpan makanan itu, sehingga pada waktu musim hujan ketika mereka tidak bisa lagi mencari makan, mereka tidak mati kelaparan, tapi cukup memberi makan kepada komunitas atau masyarakat semut itu. Karena mereka sudah mempunyai persediaan makanan cukup untuk seluruh anggota komunitas itu. Nah, orang malas diperintahkan supaya belajar kepada semut, berguru kepada semut. Jadi berguru juga kepada apa? Nah, itu semut, binatang. Dan juga bahkan kita sebenarnya juga bisa berguru kepada apa itu? Berguru kepada sakit. Sakit itu adalah pelajaran yang mahal, tapi pelajaran yang sangat baik. Kalau saya makan yang pedas misalnya itu, dan saya merasakan bahwa makan pedas itu enak, tapi setelah itu kemudian ternyata saya mengalami sakit perut, nah itu adalah pelajaran yang baik supaya saya jangan makan pedas yang terlalu keras, terlalu pedas, karena perut saya tidak tahan. Meskipun mungkin saya senang, tetapi perut saya tidak tahan dengan pedas itu. Saya misalnya itu termasuk yang tidak bisa usus saya ya, pencernaan saya itu tidak cocok untuk minum susu terlalu banyak. Jadi kalau saya minum susu sapi, kalau beli susu itu misalnya lebih dari 1 gelas, saya pasti akan mengalami diare. Ya, kalau begitu boleh minum susu tapi jangan banyak. Mungkin nyebutnya itu hanya tombol kepingin, hanya sebagai obat karena ingin saja, inginnya diobati, jadi sedikit saja, dan dengan demikian tidak sampai mencelakai tubuh atau raga saya. Nah, itu belajar kepada apa? Tadi saya menyebut belajar kepada siapa, itu kepada orang siapapun juga, terlebih kepada orang yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya orang itu mempunyai ilmu yang cukup tinggi. Ngomongnya barangkali juga sederhana, tapi sebenarnya dalam omongan yang kelihatannya sederhana itu tersimpan kebijaksanaan yang luar biasa, begitu. Dan kemudian juga belajar kepada apa, untuk binatang, kita bisa belajar juga kepada tumbuh-tumbuhan, bahkan juga kepada rasa sakit. Rasa sakit yang kita alami, cerita itu pelajaran yang sangat baik, meskipun itu harganya mahal. Nah, agar kita bisa terus berguru, belajar kepada apapun juga, itu memang dibutuhkan niat dan semangatnya. Memang ada niat untuk selalu berguru, atau ada niat untuk selalu belajar kepada siapapun juga dan kepada apapun juga. Nah, dibutuhkan bekal itu. Ya, dibutuhkan bekal. Ada nasihat orang Jawa yang sangat baik untuk bekal dalam belajar itu. Nasihatnya begini, ada ungkapan ya, pepatah dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa ada pepatah, apik banyu api wulan warih. Banyu itu air, warih itu air. Apik banyu artinya menimba air,
menimba, ngangsu, mencari air. Nah, biasanya orang yang ngangsu itu, yang mencari air, itu membawa airnya itu dengan dua tempat yang kemudian dipikul ya. Nah, orang yang mencari air itu memikulnya itu dengan air gitu. Jadi mencari air dan dia sebenarnya sudah mempunyai pikulan, pikulannya itu air. Sampai banyu pikulan warih. Maksudnya adalah jangan merasa bahwa kamu sudah ngerti atau sudah punya ilmu tertentu gitu, dan kemudian berhenti. Justru kalau kamu sudah begitu, perdalam lagi gitu. Ilmumu itu kamu perdalam. Ada bekal ini yang kemudian terus belajar yang tidak pernah berhenti. Nah, ini sebenarnya sama dengan orang jangan merasa puas dengan pencapaian ilmu tertentu, karena ada pepatah, di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada langit lagi, di atasnya masih ada langit lagi. Jadi jangan pernah berhenti, tapi terus saja mengembangkan, menumbuhkan ilmu itu untuk belajar terus, never ending studi ya. Ya, itu juga kata tadi itu, pepatah itu pepatah yang sama mengatakan bahwa apik geni nggawa obor. Orang mencari api, tetapi dia sudah membawa obornya itu. Nah, apa maknanya? Maknanya tadi itu seperti apik banyu atau golek banyu pikulan warih itu. Meskipun kamu sudah mempunyai ilmu, jangan merasa puas dengan itu, tapi terus kembangkan, terus cari tambahan sehingga ilmumu senantiasa bertambah, terus bertumbuh gitu. Nah, itu bekalnya saudara sekalian. Jadi kita harus mempunyai niat dan semangat untuk selalu berguru atau belajar, karena merasa tidak puas. Nah, merasa tidak puas itu diungkapkan juga dengan sebutan dalam pewayangan, ada yang disebut dengan kantong bolong. Petruk itu disebut dengan kantong bolong. Nah, kantong ya, kantong ini kan kalau diisi akan kalau sesuatu masukkan akan tertahan gitu. Tapi kalau ini bolong, ini dimasukkan ya akan keluar. Jadi seperti kantong yang bolong, diisi berapapun juga dia tidak akan penuh. Demikianlah kita mempunyai niat dan semangat untuk seperti kantong yang bolong, sehingga diisi ilmu berapapun juga itu tidak akan penuh, tetapi terus ada kerinduan untuk mengembangkan, mendapatkan ilmu baru terus yang tidak pernah berhenti. Oke, nah itu tentang niat dan semangat. Syaratnya apa, saudara sekalian? Syarat supaya saya mempunyai niat dan semangat semacam itu. Ya, oke. Yang pertama, kita memang ada syaratnya untuk belajar itu, untuk kesediaan belajar itu. Yang pertama, syaratnya itu adalah selalu merasa mempunyai kekaguman. Kekaguman pada hal-hal atau sesuatu gitu, kagum pada sesuatu. Biasanya anak kecil itu kagum, tapi kalau orang sudah merasa tahu, kemudian kehilangan kekagumannya itu, dan akibatnya dia berhenti untuk tidak belajar. Dia akan berhenti karena sudah tidak tertarik lagi, karena tidak mempunyai kekaguman. Maka syarat penting untuk selalu belajar, syarat penting untuk berguru itu adalah memiliki kekaguman. Anak kecil misalnya, kalau melihat ada benda, ada sesuatu yang bisa melompat-lompat, dan benda itu benda itu kemudian bisa terbang misalnya begitu, dia akan mengamati ini apa sih ini? Jadi dia akan belajar pada benda yang
yang kecil melompat-lompat tapi kemudian bisa terbang dan seterusnya itu. Nah, tapi kalau dia ada orang tua kemudian mengatakan itu burung pipit itu namanya. Nah, anak itu kemudian sudah habis. Kekagumannya pada benda yang melompat-lompat itu sudah habis. Dia kalau melihat benda yang melompat-lompat begitu kemudian dia sudah berkesimpulan itu burung pipit. Sudah tidak ada kekaguman lagi. Dan karena tidak ada kekaguman maka juga tidak ada keinginan untuk atau niat untuk belajar, untuk berguru, untuk mengamati, untuk sinau pada benda itu ya. Karena dia sudah merasa tahu oh itu burung pipit. Padahal sebenarnya burung pipit yang satu dengan yang lain juga berbeda. Ada burung pipit yang hanya biasa saja, biasanya disebut dengan burung gereja. Tapi ada burung pipit yang kepalanya di bagian kepala itu warnanya putih, sementara bulu-bulu yang lain itu coklat biasa misalnya gitu. Nah itu disebut mretkaji loh. Yang satu itu disebut burung gereja, yang satu disebut mretkaji itu. Sama-sama pipit sebenarnya, burung pipit. Dan bahkan sebenarnya sama-sama burung mretkaji atau sama-sama burung gereja, setiap burung itu pasti berbeda-beda, unik gitu. Nah, tapi kalau sudah tahu kemudian itu digeneralisasikan namanya bahasa Jawanya dikebiau ya supaya itu sama lah itu namanya burung pipit. Hingga sudah kehilangan niat apalagi semangat untuk belajar atau berguru kepada benda itu. Ya, maka syarat yang penting, sangat penting dalam berguru itu adalah kagum, mempunyai kekaguman pada sesuatu yang akan diamati. Oleh sebab itu ingin mengerti apa itu dan dari situ kemudian belajar tentang sesuatu yang tadi diamati itu. Yang kedua, syaratnya itu adalah keberanian untuk terbuka. Jadi kalau orang merasa sudah tahu itu kemudian dia akan menutup diri dan tidak mau belajar pada yang lain. Dia sudah menutup diri, ya sudahlah ini. Tadi contohnya anak kecil yang sudah diberitahu oleh orang tua, apalagi orang sudah tua ya, yang tahu oh itu burung pipit. Nah, dia menutup diri terhadap burung pipit itu sehingga dia tidak mau belajar pada burung pipit itu. Dia berhenti sudah. Tertutup dia, artinya tertutup, jiwanya tertutup. Demikian juga orang siapapun juga akan menutup diri untuk belajar, untuk berguru kalau dia sudah merasa bahwa dia sudah cukup itu, tidak ada niat atau tidak ada semangat untuk belajar lagi karena dia menutup diri, dia menutup hati, dia menutup pikiran. Saya akan berikan sebuah contoh yang sangat sensitif, misalnya orang beragama itu pasti mempunyai ajaran agama. Nah, ketika dia menutup diri dengan ajaran agama yang dia ketahui, dia tidak mau terbuka pada hal lain kecuali yang sudah diketahui itu, maka dia akan mati. Dia berhenti di situ. Dia tidak akan bertumbuh. Tidak. Dia bisa menyebut yang tidak sama dengan ajaran yang saya miliki itu adalah agama palsu, itu orang kafir dan sebagainya. Jadi yang benar, yang itu hanya yang saya miliki. Begitu kalau dia sudah menutup diri. Ini memang tadi saya menyebutnya yang paling sensitif ya, karena ya persoalan agama selalu sensitif. Jadi kalau orang terusik pada ajarannya itu biasanya mudah marah. Tetapi kalau orang membuka diri, dia mau belajar juga pada apapun juga. Bukan hanya belajar tentang agamanya sendiri supaya semakin bertambah, tapi juga mau belajar pada agama lain. Sehingga dia mempunyai pikiran, pemahaman, pengetahuan yang makin hari makin luas. Maka syarat yang kedua untuk berani berguru atau belajar itu adalah terbuka, pikirannya terbuka, hatinya terbuka, dirinya terbuka untuk belajar pada apapun juga. Ya, yang ketiga, ya dia berkaitan dengan ini tadi harus rendah hati ya.
terkait dengan terbuka itu dia rendah hati. Apa yang saya ketahui itu belum sempurna. Yang saya ketahui itu baru sedikit. Sekali lagi saya akan membuat sebuah contoh dalam agama. Karena ini yang paling sensitif. Jadi kalau orang melihat itu pasti yang dilihat itu hanya sebagian. Ini misalnya saya memegang HP ini, kemudian saya bertanya pada saudara melihat apa? Ya HP bendanya bagaimana? Dia pasti akan mengatakan apa yang Anda lihat HP ini warnanya apa? Akan mengatakan putih begitu. Padahal kenyataannya tidak. Kenyataannya hitam. Ini memang putih, yang ini hitam. Yang di sini kan tidak kelihatan. Nah, orang melihat itu hanya sebagian gitu. Dalam agama, dalam iman juga sama saja. Dia hanya melihat sebagian. Kalau itu kemudian dia tutup, tidak dengan kerendahan hati. Yang saya lihat hanya sebagian yang begini. Yang lainnya itu belum saya lihat atau tidak saya lihat. Jadi saya tidak tahu apa yang ada di sini. Kalau orang rendah hati, kemudian terbuka, dia bersedia untuk belajar apa benar hanya segini toh. Hanya apa benar hanya warnanya hanya putih toh. Nah, kemudian bisa pergi ke tempat lain dan melihat oh ternyata hitam, ada hitamnya juga yang di sini gitu. Demikian juga kalau dia belajar tentang agama, ajarannya begini, ya, tapi apakah memang hanya begitu toh? Nah, kemudian dia belajar. Nah, biasanya orang kemudian tidak mau begitu karena itu kan kemudian relatif, masa ajaran agama relatif gitu. Bukan relatif, tetapi kitanya yang belum bisa mengerti dengan sempurna. Kita nggak ngerti dengan selengkapnya dan seutuhnya. Nah, karena itu tadi saya menyebutnya syarat yang ketiga itu bersedia rendah hati untuk belajar pada apa saja gitu. Nah, kalau orang belajar dengan rendah hati itu kemudian belajar, apakah itu tidak akan mempengaruhi iman? Sekali lagi ini orang sensitif ini ya. Tidak perlu orang belajar pada agama lain itu kemudian pindah ke agama lain, tidak perlu. Orang Islam belajar Kristen pindah Kristen tidak perlu. Bisa kok belajar tentang ajaran cinta kasih yang begitu populer di Kristen. Tetapi orang Kristen juga bisa belajar tentang meditasi kepada saudara-saudara Buddha, belajar ketekunan dan kedisiplinan kepada saudara-saudara Muslim yang beribadah atau sholat sehari 5 kali. Tidak usah mengatakan Kristen lebih baik karena berdoanya atau beribadahnya tidak terbatas waktu. Jangan-jangan malah tidak beribadah, tidak berdoa. Nah, makanya bersedia dalam kerendahan hati itu belajar, tidak perlu pindah agama, tetapi memperkaya diri dengan ajaran-ajaran dari agama lain itu, misalnya begitu. Belum lama ini ada video yang beredar, sebuah contoh. Belum lama ini ada video yang beredar dari Gus Yakut, Menteri Agama itu, yang mengutip ayat di Matius 22 tentang cinta, dan beliaunya Menteri Agama menyatakan, oh ini bagus sekali ya, ajaran Kristen ini bagus sekali gitu. Sementara dia sendiri orang Muslim yang mengagumi ajaran Kristen gitu. Nah, sebenarnya ajaran ini itu sudah pernah disampaikan oleh para pemimpin Muslim seluruh dunia yang berkirim surat kepada pemimpin Kristen di seluruh dunia, mengajak Kristen dan Islam itu membangun dunia ini dengan damai dalam kerjasama dan hubungan yang damai itu, karena kedua agama ini itu mempunyai dasar yang sama, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Itu ditulis, surat itu dikirimkan pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2008. Itu contoh betapa orang bisa belajar pada agama lain, tapi tidak perlu pindah agama. Itu memperkaya diri dan kemudian semakin menumbuhkan paham, pengetahuan, dan
ilmunya ya. Ya. Jadi sekali lagi saya menyebut ada dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan terbuka, dan juga dibutuhkan rasa kagum. Dan setiap kali ada kekaguman, orang akan belajar pada apapun juga dan siapapun juga. Nah, berguru kepada siapapun dan kepada apapun, tadi saya sudah menyebut di muka bahwa itu akan mempengaruhi kita semakin mempunyai hati yang damai, dan hati yang damai itu semakin menumbuhkan niat dan semangat untuk berguru. Jadi itu merupakan lingkaran spiral yang tidak akan selesai, terus saja begitu. Jadi dengan hati damai kita berguru, dan berguru kita semakin damai, dengan berdamai kita guru lagi begitu. Baik, terima kasih.